es kopi ini ada ikut. Dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Kami sangat senang ternyata kegiatan seminar daring ini walaupun diselenggarakan di weekend ya, di hari Minggu, tapi tidak menyurutkan motivasi peserta untuk bisa bergabung dan menggali lebih lanjut seperti apa sih desain literasi ya, menumbuhkan literasi di masa pandemi seperti ini atau new normal. Yang terakhir, sekali lagi kami sangat berterima kasih dan menyambut gembira atas terselenggaranya webinar ini, dan kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Prof. Ferry yang sudah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau ya, di pasca sarjana maupun selaku Sekjen ADRI. Ini sangat luar biasa track record beliau. Nanti Bapak Ibu bisa memperoleh lesson learn ya dari beliau. Beliau juga alumnus STUL Jepang dan pengalaman luar negeri beliau juga sangat luar biasa. Nanti seperti apa bentuk-bentuk literasi yang dapat beliau sharingkan. Walaupun literasi dasar, tapi ini sangat fundamental, basic sekali. Jadi perlu kita gali lebih lanjut. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ari Gamayanti yang saya sempat sharing dengan Bu Diah. Ternyata luar biasa kiprah beliau di Peneleh Research Institute, dan semoga beliau nanti bisa memberikan insight, wawasan kepada kita semua tentang literasi baru, ada data, kemudian human dan teknologi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, seminar daring pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020, dengan topik menumbuh suburkan literasi di sekolah, rumah, dan kampus, dinyatakan dibuka dan dimulai. Selamat berseminar daring dan mohon maaf jika ada hal yang kurang. Terima kasih Bu Diah dan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Agus selaku Wakil Rektor 1 Universitas Nusantara PGRI Kediri. Berikutnya adalah materi inti yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu tentang literasi dasar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Eri Sarimanah. Beliau ini merupakan Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pakuan. Beliau juga Wakil Dekan 2 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, penilai buku teks dan non-teks pembelajaran di Pusat Perbukuan Kemendikbud sejak tahun 2009, pegiat dan pengembang lesson study. Kemudian beliau memiliki pengalaman yang luar biasa sekali di bidang lesson study, sudah mencapai beberapa negara juga. Seperti itu, sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi nanti kayaknya Prof. Eri. Saya sampaikan waktu kepada Prof. Eri. Kepada Prof. Eri, dipersilahkan, monggo, untuk memulai materinya. Baik, Bu Diah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Prof. Eri karena CV-nya sangat panjang sekali, jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Monggo Prof. Eri. Bu Diah, ini nanti yang share dari Bu Diah atau dari saya? Bisa dari saya Ibu, saya akan share sekarang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati narasumber Ibu Dr. Ari yang walaupun baru kenal tapi rasanya sudah lama kenal dengan Bu Ari.
Yang saya hormati dan saya banggakan para peserta yang telah berkenan bergabung dalam acara webinar pagi hari ini. Pada Pak Agus, Bapak Wakil Rektor 1, terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya. Dan saya sangat mengapresiasi Universitas Nusantara Kediri, PGRI Kediri ini konsisten terus untuk mengadakan webinar, saling berbagi informasi, temuan hasil penelitian dengan semua yang saat ini memang kondisinya harus berada di rumah, begitu. Mudah-mudahan semakin maju Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan mohon izin saya menggunakan backdropnya Pak Agus. Amin. Terima kasih, Prof. Terima kasih sekali. Dosen dari berbagai DPD, Adri, sudah bertanya, ingin tahu tentang universitas ini. Jadi nanti bisa juga meminta brosurnya ya secara online. Amin. Terima kasih, Prof. Eri. Terima kasih. Sama Pak Agus, luar biasa ya. Saya pun tadi ikut berselancar melihat Universitas PGRI Nusantara PGRI Kediri ini. Karena memang kalau tidak musim corona seperti ini, saya mungkin sudah berada di sana bersama Pak Agus, begitu ya. Tetapi Amin, insya Allah, insya Allah. Dan Insya Allah. kita ya untuk terus bisa berbagi. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini, pagi ini, sedikit saya ingin berbagi. Mungkin tidak semuanya terpapar di dalam slide ini, namun insya Allah nanti beberapa pengalaman saya juga bisa sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Yang diangkat topik dari tema yang disampaikan oleh panitia, saya mengangkat tentang budayakan literasi dan siap beraksi. Wah, ini hari Minggu, jadi harus tambah semangat begitu ya, terutama ini para mahasiswa, mungkin ada para guru juga. Bagaimana nih kita di era sekarang ini yang segalanya sekarang serba digital, literasi semakin banyak begitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi dan keadaan ilmu pengetahuan, ya informasi, ya teknologi semakin berkembang pesat. Seandainya kita tidak memacu diri untuk terus meningkatkan kemampuan-kemampuan itu, kita sudah tertinggal dari peradaban, boleh saya katakan peradaban. Orang sudah di mana, kita masih di sini, begitu ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melihat apa yang harus sesungguhnya kita bina dan kita tata. Dengan banyaknya literasi yang semakin marak hadir di hadapan kita, dan harus juga kita bisa untuk mengikutinya, mengembangkannya, bahkan meningkatkannya. Yang ingin saya sampaikan. Next. Silakan Ibu dilanjut. Ya, baik. Pokok paparannya yaitu tentang literasi dasar, lalu bagaimana nanti strategi literasi baru nanti oleh Ibu Ari. Pakarnya ini nanti kita juga, saya ingin belajar dari Ibu Ari yang luar biasa pengalaman dalam literasi. Dan nanti bagaimana kita tingkatkan budaya literasi. Lanjutkan. Next. Nah, Ibu dan Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa Mas Menteri pernah mengungkapkan di dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI bahwa literasi yaitu bukan kemampuan membaca, namun kemampuan memahami konsep bacaan. Saya tergelitik dan terketuk dengan pendapat beliau, karena selama ini bidang keilmuan saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dengan spesialisasi kekhususan saya adalah keterampilan membaca. Dulu kita punya pemahaman bahwa kemampuan membaca adalah ketika seseorang bisa membaca cepat dan paham isi bacaan. Tetapi sejak Mas Menteri ini mengeluarkan pendapat seperti ini, ada pergeseran, ada paradigma baru yang harus kita sikapi dengan baik, yaitu bahwa kemampuan memahami konsep bacaan. Pemahaman ini tentunya sangat berdasar
Karena dengan pemahaman konsep bacaan, mau tidak mau kita sebagai orang individu yang harus mengetahui informasi dengan sangat cepat dan baik, harus mengetahui betul-betul struktur teksnya. Konsep-konsep bacaan itu tertata dengan baik dalam struktur teks. Dan kita tahu mengapa ini disampaikan, karena struktur teks sangat mempengaruhi struktur berpikir. Nah, oleh karena itu ada suatu keinginan dari beliau bahwa setiap individu bangsa Indonesia harus literasi baca, dan orang yang sangat tahu setiap struktur teks yang disajikan, sehingga apabila dalam suatu kesempatan harus berargumentasi, harus berinteraksi, dia tidak keliru dalam menyampaikannya. Begitu saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Selanjutnya, Ibu. Nah, kemudian, ya, lanjutkan. Ya, bagaimana sesungguhnya kita bisa untuk memahami konsep bacaan. Ini saya hal-hal yang dasar dulu deh, karena kalau ini sudah dikupas, hal-hal yang lain sampai literasi baru insya Allah bisa diikuti, asal kita terus berlatih dan terampil. Nah, strategi memahami konsep bacaan ini agar literasi kita meningkat, ya, dan tumbuh dengan subur, kita awali dari literasi baca. Literasi baca dihadapkan kepada kita teks-teks bacaan, bahan-bahan bacaan yang mungkin disadari atau tidak oleh kita, ada strateginya yang harus kita pahami. Nah, di dalam untuk mencapai ini semua, kita dihadapkan pada bacaan, yaitu nanti bagaimana kita bisa atau mampu, ya, memadukan antara kondisi baca dan strategi baca, ya. Perpaduan antara ini semua akan menghasilkan keefektifan atau efektivitas, kemudian yang akhirnya nanti insya Allah mudah-mudahan literasi dapat terwujud dan terbangun dengan baik. Kondisi baca berkenaan dengan aspek keterbacaan. Mungkin anak didik kita pernah menghadapi bahan bacaan, dan mereka tidak mampu menyampaikan isi bacanya seperti apa isi bacaan ini. Karena dia tidak menyatakan, tidak jujur mengatakan bahwa dia kesulitan dari tingkat keterbacaannya. Mengapa kesulitan? Bisa jadi kata-kata yang dibangunnya, kalimat-kalimat yang membangunnya mungkin kompleks, mungkin suku katanya juga sangat menyulitkan bagi mereka. Nah, ini harus dipahami sehingga kalau kita sebagai guru ingin membangun literasi baca pada anak didik kita, usahakan bahan bacaannya yang sudah betul-betul terukur tingkat keterbacaannya sehingga bisa dibaca oleh mereka. Karena yang terbaik kita adalah mereka paham dengan apa yang disajikan di dalam teks dan informasi-informasi mereka bisa dapatkan. Yang berikutnya, apakah bahan bacaannya menarik atau tidak? Jika bahan bacaannya tidak menarik, bisa jadi ditinggalkan oleh mereka. Dan mereka bosan mungkin. Padahal ada sesuatu informasi yang penting yang harus diketahui. Oleh karena itu, bagaimana juga kita sebagai guru bisa menurunkan dan bisa mengolah, memparafrase bahan bacaan yang bisa dibaca oleh mereka. Ini bisa diawali dari rumah. Kegiatan ini jangan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah. Karena realitanya pada masa pandemi ini, segala sesuatu aktivitas pembelajaran ada di rumah. Yang akhirnya kita melihat orang tua juga menjadi guru pada masa sekarang ini. Begitu, oleh karena itu mudah-mudahan juga kita kan orang tua juga ya, punya anak juga ya. Nah, bagaimana kita bisa mengemas ini semua sehingga kondisi baca yang akan disampaikan, diberikan kepada anak didik kita juga adalah yang sesuai dengan tingkat usia dan mental mereka. Itu yang kondisi baca. Kemudian yang berikutnya terkait dengan strategi baca, ini sangat penting sebetulnya anak-anak usia mungkin pendidikan dasar atau usia di PAUD
mengetahui bahwa mereka tidak perlu dengan definisi, tidak perlu dengan segala macam yang menyulitkan mereka karena konsepnya tidak terjangkau, tetapi bagaimana menggiring dan memberi tahu mereka bahwa di dalam membaca itu ada tekniknya. Ada teknik membaca yang akan membantu pemahaman mereka dan tujuan membaca dapat tercapai. Teknik yang pertama yang sudah mungkin ini sudah bosan tapi penyegaran saja ya ini. Yang pertama kita mengenal ada skimming. Anak-anak didik kita bisa diberikan teks kemudian mereka diminta untuk memahami teks bacaan secara skimming. Mengapa ini saya tegaskan kembali dalam acara webinar sekarang? Karena di dalam ujian-ujian dalam tes-tes yang diberikan terkait dengan pemahaman paragraf, dengan pembacaan atau teks-teks dalam kemasan paragraf, untuk sekedar menentukan ide pokok saja, anak-anak kadang kesulitan. Informasi fokus yang terkandung di dalam bacaan itu apa mereka kadang kesulitan. Oleh karena itu, diberitahu bahwa informasi fokus itu di dalam setiap paragraf mesti ada di awal paragraf atau di akhir paragraf sehingga mereka tidak perlu berlama-lama mencari segala sesuatu yang tidak dia butuhkan. Nah, ini strategi dengan teknik yang pertama. Kemudian yang berikutnya dengan scanning. Sekarang segala macam informasi dengan media elektronik banyak sekali hadir di hadapan kita. Kalau kita tidak terampil dengan scanning, dengan cara membaca tatap seperti itu, waduh ini sekarang bagiannya apa, sekarang sudah berapa ya jumlah yang kena terpapar dan seterusnya. Tapi dengan men-scan, provinsi ini berapa dengan cepat, itu bisa kita dapatkan informasinya dengan cepat. Nah, oleh karena itu teknik yang kedua dengan men-scanning. Kalau saya berikan contoh, zaman dulu kan suka ada buku-buku telepon misalnya atau data-data yang disajikan, lalu ibu dan bapak ingin mencari nomor telepon rumah Ibu Eri Sarimana, tidak perlu dari A dulu baru ke E, tapi langsung di E, sulit dengan cepat. Nah, itu kita men-scanningnya. Nah, kemudian teknik yang ketiga, teknik skipping. Teknik skipping. Bahan bacaan disajikan dan kita melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan, lalu kita langsung pada bacaan yang dituju, yang kita inginkan. Nah, di dalam teknik skipping ini, tentu saja ada teknik yang keempat, yaitu teknik selecting. Kita memilih bagian yang kita perlukan. Nah, ini teknik dalam membaca. Nah, kemudian, semua atau keempat teknik ini bersinergi berpadu dalam metode-metode membaca. Banyak metode membaca. Wah, Bu Eri bosan. Tidak apa-apa, saya ingin membuat Ibu dan Bapak bosan. Tapi penyegaran kembali bahwa metode-metode yang disajikan dari beberapa ahli dan hasil riset yang dilakukan, bahwa sebelum membaca itu peserta atau kita tidak bisa langsung membaca. Kan suka ada yang ujug-ujug langsung membaca begitu. Ini diberikan buku lalu baca begitu. Saya yakin hasilnya tidak akan sebagus dengan menggunakan metode membaca. Langkah pertama, kita harus melakukan review atau kita melakukan survei terhadap apa yang disajikan dalam teks bacaan. Bisa itu adalah artikel, bisa berupa buku ataupun bentuk apapun, majalah, koran, itu kita bisa lakukan survei. Setelah itu tanyakan dalam diri kita, mengapa ini ditulis, pentingnya untuk apa, ini tujuannya untuk apa, dikaitkan dengan judul yang ada, kemudian sub-sub judul yang ada. Kenapa ini perlu dilakukan? Ini agar pembaca siap mental dan konsentrasi penuh pada apa yang akan dibaca. Nah, ini sudah beda kalau yang langsung membaca. Jadi kalau kita bertanya dulu, membuat pertanyaan, suka ada pemikiran, aduh ini harus terjawab, saya harus tahu isinya, begitu ya. Sehingga diharapkan pembaca itu melakukan metode-metode, yang pertama tadi preview, yang kedua mereka langkahnya adalah mereka survei, barulah membaca. Pada saat membaca, mereka itu nanti bisa melakukan riset, bisa melakukan review. Wah, ini ternyata tadi saya membuat pertanyaan, setelah saya membaca kok belum terjawab, dia baca ulang kembali.
Insya Allah dengan cara seperti itu perlahan tapi pasti kita konsisten melakukannya. Informasi-informasi yang disajikan bisa ditangkap dengan kita dengan baik dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tergolong dengan literat. Ya, berikutnya. Ya, silakan dilanjutkan, Bu ya. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, di dalam pemahaman bacaan ini ada jenjangnya. Ada jenjang pemahaman bacaan. Jenjang yang pertama itu adalah pemahaman secara literal. Ini yang paling rendah. Jenjang pemahaman bacaan yang paling rendah itu literal. Literal itu manakala fakta-fakta dihadapkan pada bacaan dan siswa menjawab, mengetahui sesuai dengan yang ada tertulis di dalam bacaan, itu pemahaman literal paling rendah. Bayar bilis muncul sisa kuota aja nah. Data yang disampaikan begitu ya. Nah, harus bagaimana begitu konsentrasinya berarti belum maksimal. Tinu layar ungu Jenjang pemahaman yang kedua, inferensial. Manakala bacaan disajikan dan pembaca bisa menyimpulkan, lalu bisa memberikan pendapat-pendapat terkait tulisan yang disajikan. Nah, itu dia sudah mengembangkan pemahamannya adalah pemahaman inferensial. Nah, lebih tinggi lagi yaitu pemahaman evaluatif. Dalam pemahaman evaluatif, si pembaca itu sudah mulai memikirkan bahwa bacaan ini kiranya kalau saya baca dari bacaan lain ini kayaknya kurang sesuai, harusnya dan seterusnya. Ini sudah mulai terbangun interaksi yang lebih memaksimalkan kerja belahan otak kita. Dia sudah mampu untuk mengevaluasi bahan bacaan, dan yang terakhir adalah pemahaman apresiatif. Dia bisa mengapresiasi segala sesuatu yang tertulis dan kemudian mereka bisa untuk mengembangkan di dalam pemikirannya bahwa tulisan ini kalau saya lakukan atau terapkan dalam kehidupan saya, ini tentang pemahaman karakter. Saya harus bisa nanti bagaimana menghadapi orang lain. Kalau itu berkenaan dengan usaha, saya harus mulai mengapresiasi ini, saya akan mencobanya. Nah, itu diantaranya tingkatan atau jenjang pemahaman menuju literasi baca. Berikutnya. Sama-sama lagi mengaran jalan toh. Ya. Nah, mohon maaf ya, ini bukan narsis Pak Agus. Ini bukan narsis ya, Bu dia. Ini saya paparkan dulu. Literasi simpulannya adalah kecakapan fundamental yang membekali individu dengan kemampuan memilih, memahami secara literal, inferensial, evaluatif, apresiatif, menganalisis informasi dengan kritis, serta menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Kecakapan literasi membangun kecakapan hidup untuk meningkatkan ketahanan diri dalam menghadapi kondisi apapun. Jadi kalau orang yang sudah literat, orang yang literasi bacanya sudah bagus, dia baca ada informasi, ini sekarang sedang pandemi, wah sudah ada informasi new normal. Dia yang tidak membaca dikiranya sudah normal, dia tanpa pakai masker, dia berkerumun, terpapar, nauzubillah. Tetapi kalau orang yang mengikuti perkembangan dan dia sudah terampil dalam membaca, dia akan mengikuti protokol kesehatan. Begitu ya, ini harapan dari literasi baca ini. Nah, ini ada foto saya ya, ini ketika di SMP Gyeongsang Namdo di Korea Selatan. Saya datang ke sekolah itu, ada acara Conference School Learning Community. Nah, kemudian saya masuk ke kelas-kelas, saya tertegun karena di kita kan gerakan literasi nasional ya, literasi sekolah sudah dilaksanakan, dan sering melihat di sekolah-sekolah, di mading, di kelas, bahkan ada pohon literasi. Pak Agus kalau di Bogor, di Sunda namanya pohon gelis katanya, pohon gelis, cantik gitu, pohon cantik. Nah, ternyata itu di Korea juga ini ada pohon gelis. Saya tanya ke anak-anak, ini punya siapa? Punya aku. Ini punya siapa? Punya aku gitu ya. Loh, ini kok bisa dituliskan seperti ini maksudnya apa? Nah, dia katakan bahwa
bahwa ini adalah bukti bagian-bagian yang telah kupahami konsepnya dan telah kami mampu informasikan kepada orang lain, barulah saya tulis di sini. Nah, kemudian ada perbedaan, saya pergi-pergi ke sekolah-sekolah di Indonesia, tidak di Kediri ya, di manalah gitu ya. Saya tanya, wow adik keren, ini ada pohon literasi. Sudah baca buku ini? Sudah, katanya. Keren deh, pokoknya mantap dia sampaikan. Sudah baca bukunya? Sudah. Oh, sampai rimbun begitu, sampai rimbun ya daunnya, bunganya. Terus isinya apa deh bagian yang sini? Mulai loh, kan katanya sudah baca. Ternyata dia hanya ingin menunjukkan bahwa sudah menempelkan apa-apa kata-kata yang ada di dalam buku tanpa diimbangi, diikuti dengan pemahaman terhadap isi bacanya. Itu dua hal yang membedakan. Dua hal yang membedakan ini, ketika saya telusuri ternyata mereka itu tanggung jawabnya menuliskan di situ adalah di dalam pohon yang literasi di Girong Sang Namdo itu adalah mereka yang betul-betul sudah memahami isinya, konsepnya, dan sudah dikomunikasikan kepada orang lain, ceplek dipasang gitu ya. Ya barangkali ini buat kita semua menjadi perhatian dan mungkin bisa jadi kajian riset buat kita bagaimana kita meningkatkan kemampuan atau literasi baca anak didik kita sehingga nanti insya Allah tidak tertinggal oleh perkembangan-perkembangan yang demikian cepat. Begitu ya. Nah berikutnya silahkan dilanjutkan Bu Dia. Slide-nya. Nah, Ibu dan Bapak, sekarang ada di rumah ya semuanya. Nah, ada yang di jalan. Oh, yang pokoknya saya menginginkan Ibu dan Bapak sekarang membayangkan keadaan di rumah. Di rumah itu ada teras depan, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada kamar. Kemudian mungkin juga ada taman, ada dapurnya, ada juga tas kita, ada mobil. Nah, tempat-tempat terindah yang selalu membuat kita nyaman dan semangat, coba kita simpan bahan bacaan. Bu, kan sekarang ada di HP, ya di HP tidak apa, tapi tidak perlu harus full beli HP 8 begitu ya. Paling tidak, bacaan-bacaan yang hari ini garapan kita belum kesentuh, simpan di tempat-tempat yang nanti kita bisa istirahat di sana. Tapi tidak mesti harus mobil ya, ini hanya contoh saja. Apapun tempat yang selalu membuat kita nyaman untuk bisa beristirahat atau bekerja dengan nyaman, saya biasa selalu menyimpan bahan-bahan bacaan yang selalu ingin saya baca pada saat saya sedang beristirahat. 30 menit lah pasti. Nah, seandainya ini, ya ini seandainya Ibu dan Bapak sudah mengetahui kecepatan membaca Ibu dan Bapak adalah 300 kpm, 300 kata per menit. Dan hanya misalnya menyediakan waktu sehari 15 menit saja, dalam sehari maka akan menyelesaikan 4.500 kata. Wow. Coba kalikan, seandainya seminggu, maka berapa kata yang kita sudah baca dalam seminggu? 31.500 kata. Kalikan kalau dalam 1 bulan kali 4, maka sebulan 126.000 kata yang telah kita lahap dan kita baca. Ingin setahun Bu Eri? Kalikan 12. Maka total 1.512.000 kata sudah kita baca. Loh, jika tebal buku ada 60.000 kata sampai 100.000 kata dan dirata-ratakan 75.000 kata, dengan cukup 15 menit satu buku per hari sama dengan 20 buku setahun. Jika di 8 tempat, itu dari satu tempat saja. Ini kan simpan di sini, simpan di sini, simpan di sini, di sini, di sini, di sini. Maka 160.000 buku setahun. Jika konsisten membaca selama 50 tahun, maka akan menyelesaikan 8.000 buku. Apakah kita sanksi dengan literasi yang mereka kembangkan kalau mereka sudah terbiasa membaca dan membacanya dengan benar? Nah, ini barangkali motivasi buat kita semua. Agar kita tidak lalai lagi dengan kondisi atau keadaan sekarang, kita selalu ingin mengetahui informasi terkini yang terjadi di bangsa ini, juga di belahan dunia manapun,
agar kita mudah-mudahan bisa terus mengikuti perkembangan zaman. Budiah berikutnya,